semua perangkat audio aftermarket bisa diterapkan di mobil EV dan hybrid gitu. Kalau untuk di Cartens, amannya itu bukan hanya buat EV dan hybrid ya. Aman itu merupakan prioritas kita kepada tim kita. Kita selalu ngomong sama tim kita, instalasi audio harus aman. Kabel juga reinstal harganya juga lumayan banyak. Ada yang semeternya bisa sampai 5 juta, ada semeter yang sampai 10 juta ya, banyak banget tipenya. Kateras, jadi seperti yang kalian lihat ya, kita hari ini sudah ada di ruangan podcastnya Cartens Audio Jakarta. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa channel YouTube kita selalu membahas tentang audio mobil ya, khususnya yang ada di Indonesia ini. Nah, hari ini saya tentunya tidak akan sendirian karena saya akan mengobrol juga dengan owner Cartens Audio Jakarta sendiri yang juga sering menjadi juri di kompetisi internasional untuk audio mobil. Halo Ko Edi, selamat sore Ko Edi. Sore. Kabarnya gimana Ko Edi? Baik Pak. Lagi sibuk apa? Sibuk lah, kita ngurusin instalasi banyak banget ya kan? Iya, sebenarnya hari ini kita akan ngomongin seputar audio aja nih Ko Edi. Cuma kayaknya karena kan mungkin banyak penonton kita juga yang belum tahu soal apa itu audio mobil, juga seberapa pentingnya sih audio mobil itu diganti dari speaker standar ke aftermarket. Jadi yang saya juga kayak penasaran aja dari audio mobil itu, terkhususnya untuk mobil-mobil listrik seperti Wuling atau hybrid seperti Zenix, itu akan kita bahas hari ini Ko Edi. Ya. Nah, tips untuk para pemula juga. Jadi untuk pemasangan audio mobil untuk aftermarketnya, khususnya untuk hybrid dan EV, sekaligus dan juga nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber kita, Ko Edi. Oke, sebelum masuk ke sesi pertanyaan yang lebih dalam nih Ko Edi ya, boleh diceritain dulu nggak Ko Edi untuk mobil-mobil EV dan listrik nih Ko Edi? Pertama kali Cartens Audio Jakarta itu kalau untuk penginstalasian audio mobil itu untuk mobil listrik kapan Ko Edi? Tahun pastinya saya lupa ya, cuman yang kita pasang pertama kali kan yang Ioniq 5 pertama kali keluar, yang punya Ko Daniel itu, dan mungkin udah 2-3 tahun yang lalu ya. Coba dicek lagi, cross check lagi. Itu merupakan instalasi audio pertama di mobil EV dan di Indonesia khususnya ya. Jadi itu yang benar-benar kita lakukan audionya full system ya. Karena pada awalnya kan mungkin pemilik EV takutnya masalahnya di baterai, pemakaian baterai jadi lebih boros, umur baterai lebih pendek. Tapi ternyata setelah dipakai 2-3 tahun ini ya nggak ada masalah sih dari dari Ko Daniel juga pulang pergi Tasikmalaya ke Jakarta atau dipakai jauh kilometernya juga nggak berkurang banyak ya. Jadi sejak itu dan kita udah mulai banyak banget ya Ioniq 5 khususnya, dan ini tadi barusan ya dari mobil Pak Yopi juga Ioniq 5 sudah di upgrade juga ya. Dan banyak sekali. Jadi kalau misalnya Cartens cek di YouTube kita tuh banyak banget ada Ioniq 5, terus kita juga kemarin launching EV6 dari Kia ya, itu juga full system EV. Nanti akan banyak lah muncul lagi ya. Nanti kita akan juga kemungkinan BYD ya mungkin akan banyak keluar. Nanti kita juga akan instalasi Wuling REV juga udah mulai banyak. Tapi REV biasanya sistemnya masih terlalu simple ya. Tapi ya untuk yang sistem yang udah sangat complicated di Ioniq 5 ya, seperti yang mobilnya Parama itu juga udah menggunakan audio synthesis yang notabene powernya juga udah boros ya. Jadi kita udah banyak lah instalasi EV. Dan kalau untuk hybrid so far nggak ada masalah karena hybrid itu masih sistemnya nggak full elektrik ya. Jadi masih ada menggunakan bahan bakar dan elektrik itu masih sebagai konversi secondary. Jadi itu merupakan namanya hybrid antara bahan bakar dan elektrik gitu. Jadi masih lebih nggak serumit EV ya. Jadi EV itu harus kita perhatikan, mungkin nanti kita akan masuk mungkin ke in-depth-nya ya untuk pembahasan teknisnya, tapi intinya EV itu adalah yang kita harus pastikan bahwa sistem audio mobil yang kita upgrade itu efisien. Oke. Berarti itu juga sebenarnya udah menjawab pertanyaan juga sih Ko Edi, karena
banyak dari customer atau teman-teman saya juga yang tanya tuh soal kalau upgrade audio mobil di mobil listrik ya, atau khususnya untuk mobil-mobil hybrid itu sebenarnya beneran nggak ganggu nggak sih ke sistem baterainya atau kelistrikan yang lainnya? Jadi ternyata itu nggak ada masalah ya kok dia. Jadi kalau misalnya kita pecah sistemnya antara mobil listrik ya, mobil listrik itu punya namanya baterai aksesoris ya, atau yang kita bilang low voltage battery sama yang high voltage battery. High voltage battery itu yang biasanya ada di bawah sasis mobil dan itu yang digunakan untuk menggerakkan semua motornya. Jadi sistem listriknya itu sesuatu yang berbeda, tapi tetap menggunakan namanya battery cell. Seperti banyak yang kita dengar adalah sekarang menggunakan baterai lithium, ada yang menggunakan nikel ya. Jadi itu merupakan satu alternatif baterai atau tenaga listrik yang merupakan penggerak utama, pemberi daya utama untuk mobil itu dan sistem aksesoris. Tapi yang pasti adalah untuk aksesoris audio dan lain-lain tetap kita menggunakan namanya low voltage baterainya itu sebagai startup-nya aja. Pada saat mobil udah jalan itu sebenarnya yang bergerak itu adalah high voltage battery. Oh gitu. Tapi intinya dia memiliki daya yang 12 volt sampai 14 volt. Masuk juga untuk pengecasan biasanya kan dari 220 volt itu kan dikonvert menjadi DC. Jadi tetap intinya itu satu baterai yang gede lah sebenarnya. Oke, tapi kalau untuk POV dari tim Cartens Audio sendiri nih kok. Waktu awal untuk pemasangan audio mobil di mobil-mobil EV atau hybrid ini ada kesulitan nggak waktu itu? Enggak sih sebenarnya, jadi yang pasti adalah kita pertama kali ya pasti pelajari dulu bagaimana sistem kelistrikannya. Tapi intinya untuk mobil semua mobil termasuk mobil berbahan bakar listrik, mobil premium Eropa dan mobil EV itu yang pasti adalah kita harus memiliki prosedur bagaimana untuk menambahkan aksesoris terutama audio ya, karena dari RTPM itu pasti selalu akan berbicara garansi mobilnya, garansi baterainya, dan kita tidak akan melakukan perusakan dalam artian penambahan kabel yang memang membahayakan. Jadi intinya safety merupakan priority kita untuk menambahkan aksesoris. Oke, berarti kalau ngomongin soal mobil listrik kan waktu itu kan belum ada mobil listrik yang masuk ke Indonesia nih Koedi. Pasti waktu itu kan ada transisi yang dimana pasti Koedi dan tim Cartens Audio sendiri merasakan bagaimana instalasi audio dari mobil biasa ke mobil listrik. Itu ada perbedaan yang jauh nggak kok? Yang perbedaan paling jauh pertama adalah kalau untuk desain mobil listrik itu lebih compact, dalam artian bentuk bodinya, bentuk lantai, bentuk sasisnya itu jauh lebih rata dibandingin mobil-mobil yang konvensional seperti berbahan bakar bensin ya, karena pasti ada tangki bensinnya, ada banyak lekukannya lah. Jadi kalau kita bongkar nih, pasti mobil listrik itu lebih rata dibandingin mobil konvensional yang ada tangki bensinnya, pasti akan bertekuk biasanya. Nah, yang pasti di EV itu yang pasti kalau kita bongkar interiornya selalu ada color, dalam artian color battery, color kabelnya itu yang warna orange. Karena itu ISO standar dari pabrik. Ini adalah wiring untuk kabel baterainya. Ya, jadi tidak boleh tuh namanya kita motong kabel kabel yang baterainya itu, misalnya kita ambil listrik dari sini aja deh ya, kabel soket yang warna orange itu nggak boleh, karena itu emang merupakan satu kesatuan dari kelistrikan EV jadi itu tidak boleh diapa-apain. Jadi kita nggak boleh tempering untuk pengambilan listrik dari sana, selalu harus ngambil dari titik utama yaitu aki yang low voltage-nya. Kecuali nanti ada teknologi mobil EV tanpa ada baterai kecilnya, tanpa ada baterai low voltage-nya lagi, ya kita harus pelajari lagi bagaimana untuk menambahkan aksesoris yang baru gitu. Oke, itu ya harusnya. Jadi kalau kadang ada juga nih pemilik mobil-mobil EV dan hybrid tuh yang penasaran. Jadi mereka kadang suka punya pertanyaan atau pertimbangan apa sih kok untuk memilih audio mobil aftermarket untuk khususnya untuk mobil hybrid dan EV ini? Yang pasti adalah jadi kalau untuk audio system itu balik lagi ke kebutuhan ya. Jadi pemilik mobil pasti akan merasakan bahwa sistem audio standar itu untuk saat ini belum ada lah ya mobil-mobil OEM dengan misalnya kita ngomong mobil-mobil premium di bawah harga 2M ya. Belum ada sistem audio yang memang cukup mumpuni untuk memenuhi keinginan audio pemilik ya, atau ingin mendapatkan hasil audio yang lebih bagus, karena
kebutuhan customer itu kan pasti akan berbeda-beda. Ada yang level kebutuhan audionya super premium, misalnya super high end, atau yang mungkin daily aja. Ada yang mungkin minta bass yang lebih kenceng aja, tapi tidak bisa dipenuhi oleh dari OEM. Nah, kayaknya karena kalau sesuatu yang tidak bisa didapatkan dari OEM pasti akan lari ke aftermarket. Nah, kita sebagai penyedia sistem audio mobil aftermarket dari Cartens ya, kita harus siap sedia bagaimana kita bisa melakukan modifikasi audio tapi yang aman ya, aman untuk memberikan kepuasan kepada setiap klien kita untuk mendapatkan hasil audio yang maksimal. Oke. Tapi kalau untuk upgrade audio sendiri nih kok sudah pasti itu kan akan berbeda ya kok ya dari speaker standar ke aftermarket. Cuman saya pengen tahu detailnya kok. Seberapa pengaruhnya perbedaan antara, atau Ko Edi bisa jawab secara teknis ya, dari mana aja nggak apa, tapi saya pengen tahu seberapa pengaruhnya kalau misalkan kita ganti audio dari speaker standar ke speaker aftermarket. Itu seberapa jauh kok? Seberapa jauh itu dari semua aspek ya? Bisa jauh banget ya, tergantung balik lagi nanti kita ngomongin masalah budget misalnya. Kita masalah budget itu sangat menentukan nanti seberapa banyak perangkat yang bisa kita bisa pasangkan sebagai sistem audio. Jadi di audio itu ada mulai dari head unit ya, juga ada tahu head unit, ada speaker, ada DSP ampli, ada amplifier, ada subwoofer, ada kabel. Itu kita baru ngomong yang 6 poin utama. Ya, belum kita masuk ke breakdown misalnya speakernya ini kualitasnya seperti apa gitu loh. DSP ini kualitasnya seperti apa, kabel ini kualitasnya seperti apa. Nanti ngomong lagi level misalnya entry level, medium level, high end level, super high end level. Jadi banyak banget yang bisa kita olah dari aftermarket gitu loh. Nanti balik lagi, kalau misalnya Jupe nanya seberapa jauh, bisa jauh banget ya. Kalau misalnya kita anggaplah kita upgrade dari OEM, sistem OEM ke level 1 misalnya yang kita cuma nambah DSP ampli atau nambah subwoofer aktif atau ganti speaker, ya pasti peningkatannya mungkin ada yang bilang ini 100% nih peningkatannya karena emang berubah total ya kan. Ada yang bilang oh ini ada peningkatan tapi cuma 20% karena ekspektasinya lebih jauh ya kan. Dan customer kita kan banyak yang seperti itu ya. Ada Koalek misalnya dulu mulai dari Ioniq 5-nya mulai dari DSP ampli dulu pasang, ternyata oh iya ya peningkatannya cuma 10% kata dia gitu ya. Akhirnya step by step naik sampai full ganti speaker, center, tambah power, bentar lagi mau ganti sub ya kan. Jadi ya tergantung lagi balik lagi kebutuhan. Ini juga saya mau nanya nih kok, mewakili juga untuk para yang pemula. Kadang kan suka kita lihat kalau orang upgrade audio suka ada yang nempel-nempel di pilarnya ada 2 biji gitu kan, ini noncol-noncol apaan gitu kan. Nah itu berarti penempatan seperti itu, speaker seperti itu tuh ngaruh banget kok. Ngaruh, angle ngaruh. Kalau kita ngomongin penempatan speaker ya pasti ngaruh, karena misalnya kamu anggaplah mid-range ya. Mid-range kita taruh di pilar sama mid-range kita taruh di bawah lantai atau di bawah kaki atau di bawah pintu ya kan suaranya berbeda banget. Jadi speaker itu kan directional ya, semakin bagus directnya tanpa ada halangan atau tanpa ada pantulan gitu ya akan suara jauh lebih baik dibandingin misalnya suara speakernya terhalang hordeng, terhalang pilar atau posisinya di bawah ya pasti akan jauh. Oh gitu. Tapi kalau kita sebagai pemula anggaplah ya dia untuk upgrade audio, karena kan suka lihat ada yang pakai prosesor tambah power 3 atau prosesornya 2 gitu kan. Tapi bisa nggak kalau kita pasang audionya aja tanpa prosesor dan power gitu Bang? Konsultasikan aja ke installer. Jadi kita bisa memberikan hasil atau konsultasi mengenai sistem yang terbaik buat Anda ya. Jadi mau nambah prosesor aja pasti ada plus minusnya ya. Mau nambah speaker, prosesor, subwoofer ya pasti ada plus minusnya. Tapi balik lagi ke customer, kita biasanya ingin memberikan hasil yang terbaik buat customer kita. Seberapa jauh sih sistem audionya mau dibawa gitu ya. Kalau misalnya requestnya kita mau ada staging ya, left, right, center misalnya, panggungnya harus lebar ya. Kita ingin panggungnya misalnya pemain musiknya itu mundur ya ke arah belakang kaca. Wah itu berarti requestnya udah seperti spek kompetisi nih, harusnya lebih tinggi speknya, nggak bisa main-main gitu loh ya. Kalau misalnya saya cuma ingin nambah bass deh, bassnya seberapa kenceng dulu nih? Oh bass sedikit aja. Nah kadang-kadang sedikitnya itu kita harus tahu dulu persepsi customer sedikit sama persepsi kita nih. Kalau kita ngomongin desibel jelas, saya mau nambah plus 3 dB deh bassnya, saya mau nambah 6 dB deh ya. Jadi kalau misalnya saya mau ngomong kenceng deh,
kencangnya saya mah kencangnya juga akan beda. Ya, betul. Ya, kencangnya Sidik juga pasti akan beda. Nah itu yang harus kita tes. Kenapa di Kartens itu kita punya demo ya? Demo bisa tes customer. Oh saya sukanya suara yang A, suara B, suara vokal, suara audition, suara alpin. Ya udah kita jauh lebih gampang untuk nyusunin sistem ya gitu. Jadi nanti balik lagi ke customer. Silakan datang ke Kartens Audio. Kita konsultasikan sistemnya. Pilih perangkat yang sesuai dengan keinginan Anda. Jadi lebih gampang nanti Anda menikmatinya daripada Anda salah milih. Dengar kata temen, tapi ternyata Anda nggak sesuai dengan apa yang kata temen, bener nggak? Jadi jangan termakan juga dengan apa namanya ya informasi yang ada di website. Semua banyak banget sekarang di internet, banyak ngobrol kadang-kadang, tapi yang pasti adalah finalisasinya adalah kuping Anda sendiri, bagaimana Anda ngejudge suara yang Anda inginkan gitu. Nah untuk Kartens ya dan juga untuk penonton-penonton yang baru. Bahwa di sini di Kartens Audio tuh ada untuk ruangan demo ya Kok ya? Ada. Jadi kalau kalian belum tahu atau kalian masih mau baru mulai instalasi audio, kalian bisa langsung dengerin dulu ya Kok di ruangan demo. Nanti datang ke sini bisa dibantu sama sales advisor kami ya. Ada Mbak Val di situ juga bisa bantu kalian untuk memilih sistemnya. Terus konsultasi aja kebutuhannya apa, keinginannya apa. Nanti kita akan bisa kasih jabaran bahwa sistem yang paling cocok seperti buat Anda ini akan seperti Oke. Ko Edi, untuk teman-teman kita yang punya mobil-mobil EV dan hybrid, ini masih seputar mobil listrik ya dan mobil-mobil hybrid, terutama mereka yang mau baru mulai instalasi audio, komponen apa sih Ko Edi yang paling sering diinstalasi di Kartens Audio Jakarta untuk mobil-mobil mereka yang khususnya untuk listrik dan hybrid? Komponen yang paling sering juga lihat pasti adalah speaker. Speaker, DSP ampli, subwoofer itu udah komponen utama yang sering kita ganti. Nah nanti balik lagi dari komponen itu sistem apa yang diinginkan, 21, 31, 41, 61, 81, 12, 1 ya, 16, 1 atau misalnya sampai 2 deh, 16, 2 gitu ya. Lihat aja, jadi kita udah pernah bikin di Zenik itu sampai 14.2 misalnya ya. Jadi sistemnya bisa kita rubah, atau misalnya mau yang plug and play atau yang mau aftermarket atau yang mau OEM loh, kita bisa berikan itu kepada semua customer lagi. Tapi balik lagi ya, nanti konsultasinya biar enak sama sales advisor, sama teknis, sama pemilik mobil biar desainnya lebih puas gitu. Oke. Nah Ko Edi, kita kan tahu nih Ko Edi ya, kita sering instalasikan audio terkhususnya yang paling banyak tuh biasanya Zenix, Ioniq 5 juga lagi banyak ya Ko ya. Terakhir juga Omoda Cherry ada. Kemudian sistem audio apa nih Ko? Sistem audio mobil apa yang paling customer tuh paling suka, terus juga yang paling sering diminta sama customer untuk diinstalasikan di mobilnya? Yang paling banyak adalah pasti OEM style ya, dimana OEM style itu kita bisa berikan dengan teknologi 3D printing yang kita punya. Kita bisa kasih solusi pemasangan speaker aftermarket dengan 3-way misalnya, tapi semuanya masih terlihat OEM ya, masih terlihat OEM look. Karena untuk mobil-mobil yang belum sekelas Lexus lah ya, dia tidak memiliki tempat dudukan speaker yang memang sudah didesain banyak gitu ya. Rata-rata kalau mobil premium itu udah 12.1 ya, jadi speakernya banyak. Karena emang di mobil itu emang memerlukan beberapa posisi speaker yang emang harus diletakkan. Kenapa? Karena biar nggak ada blind spot di sini ya. Jadi nggak ada blind spot di sana. Terus semua posisi duduk juga enak. Oke. Tapi sebentar dulu Kok. Untuk orang-orang yang belum tahu, OEM Looks itu keunggulannya apa sih Kok? OEM look itu biar interiornya kelihatan rapi ya. Kelihatan rapi, bersih. Tadi juga bilang ada kelihatan nongol-nongol di pilar ya. Betul. Nah itu nggak kelihatan. Jadi kalau untuk di premium OEM look dari Kartens Audio ya, kita bisa bikin tampilannya bersih, interiornya rapi gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kok, juga yang banyak ditanyain sama orang. Pasti kan orang pengen tuh upgrade audio yang emang yang mereka mau banget gitu kan. Tapi kan karena kadang juga ada yang lihat-lihat budget segala macam. Walaupun emang budget itu kan dari bawah sampai atas kita semua ada ya Pak ya di Kartens Audio Jakarta. Untuk pemasangan sistem audio mobil di mobil EV dan hybrid ini Kok butuh budget berapa sih Kok di Kartens Audio Jakarta Kok? Kalau ngomongin budget, sesuaikan aja ekspektasinya ya. Jadi kita nggak bisa maksain budgetnya. Kalau misalnya ekspektasinya tinggi jauh, kita lebih baik mulai step by step. Jadi misalnya saya mau suaranya
tonal balance-nya bagus ya, bassnya bagus, clarity, detail, vokalnya juga jelas, tidak sakit di kuping, nyaman, bla 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 ya. Banyak ekspektasi yang harus dipenuhi misalnya. Tapi apakah bisa dengan budget 15 juta? Ya nggak mungkin gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu. Ekspektasi misalnya 15 juta dapat apa? Oh, kita bisa pasang speaker DSP ampli dengan subwoofer aktif. Tapi ekspektasi suaranya jauh lebih bagus daripada OEM, tapi kualitasnya hanya cukup segitu aja misalnya, cukup buat daily aja. Peningkatannya mungkin 2-30% gitu ya, ya bisa gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ingin suaranya bagus banget ya, headroomnya jauh, tinggi, terus bisa linearity-nya juga oke, dynamic range-nya bagus, liveness, bla bla bla, banyak keinginan yang kita pingin, ya harus pilih sistem yang mumpuni ya, terus harus pilih juga instalasi yang bagus. Banyak banget faktor yang menentukan budget ya. Ada nanti pemilihan speaker misalnya, ya pemilihan DSP ampli, pemilihan amplifier mau pakai apa, sistemnya mau seperti apa, aktif, pasif kah, atau seperti apa. Subwoofer nanti kita mau bikin model apa nih. Nah setelah itu komponen utama kita harus ngomong lagi kabel nih, kita mau pakai kabel apa nih. Kabel juga range harganya juga lumayan banyak. Ya ada kabel yang mungkin semeter cuma 200.000, ada yang semeternya bisa sampai 5 juta, ada semeter yang sampai 10 juta ya, banyak banget tipenya. Terus bagaimana instalasinya nih, nanti kita mau bikin box apa nih, mau bikin di port kah, atau body seal kah, atau menggunakan aluminium kah, atau OEM kah, banyak banget. Jadi budget itu nanti sangat terpengaruh pada keseluruhan sistem dan ekspektasi kliennya juga ya. Balik lagi ke sana. Berarti balik lagi ke customer sendiri Pak ya. Mau di-upgrade seperti apa, brandnya mau yang mana. Misalkan saya ingin upgrade di sistem audio mobil di mobil Wuling nih Pak misalkan. Kemudian saya pasang di sini speakernya dulu atau twitternya sama twitternya dulu nih Ko Edi. Tapi kemudian saya bilang sama Ko Edi, kok saya mau nambah prosesornya dong di bulan berikutnya. Itu bisa nggak sih kok sebenarnya kayak gitu? Bisa aja dong, boleh aja. Bisa kayak gitu? Boleh banget lah sebenarnya. Nah yang tadi kita bilang kalau misalnya ingin step by step, kita lebih respect. Kenapa? Karena step by step itu akan memberikan Anda keasikan tersendiri ya untuk mendapatkan hasil audio yang maksimal nanti di final. Misalnya saya punya budget 2 juta nih, kan nggak mungkin saya beliin speaker sama subwoofer. Ya, kalau misalnya saya beliin maksain segitu, saya dapat speaker sama sub, cuman kualitasnya pasti akan rendah dibandingin misalnya budget tadi saya beliin dulu buat speaker yang terbaik yang menurut saya. Atau misalnya tambah lagi sedikit misalnya 3 juta, wah bisa pilih lagi yang lebih bagus gitu ya. Jadi nanti main ke showroom kita ya, kita punya banyak demo, pilih nanti sesuai dengan budget apa yang Anda inginkan. Nah itu lebih baik sih, jauh lebih baik, dan step by step aja. Jadi ada customer yang kita datang mungkin setiap 2-3 bulan gitu ya, saving dulu budgetnya, habis itu tambah ini pelan-pelan. Tapi intinya begitu final sistemnya udah bagus dan barang yang dibeli dari awal nggak ada yang diganti, nggak ada yang diganti, nggak ada yang dijual lagi, nggak ada yang jadi sampah gitu, nggak bisa udah beli terus nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena ingin sesuatu yang lebih bagus di sini tapi ternyata di sini udah salah pilih ya kan, kita nggak mau seperti itu. Jadi konsultasi lebih baik kita selalu bisa memberikan solusi yang nanti finalnya mau seperti apa nih gitu. Jadi kita bisa lebih enak. Oh berarti kalau upgrade audio tuh nggak harus langsung beli semuanya gitu sekaligus? Ya kalau budgetnya unlimited ya iya. Kalau kamu punya budget 1 M ya udah sih, tinggal kita rakit aja kan gampang. Tapi kalau budgetnya terbatas, budgetnya tipis, ya punya 10 juta mau didapetin semua ya nggak mungkin, pasti nanti pemilihan bisa aja ya, bisa dapat misalnya 10 juta bisa dapat speaker, power, sub, bla bla bla, tapi intinya kualitasnya pasti akan downgrade banget dibandingin kita 10 juta kita maksimalin dulu buat hal-hal yang penting dulu, misalnya speaker dulu sama head unit misalnya, kan budgetnya jauh lebih maksimal. Justru malah harus misalkan dana budget terbatas, emang harus saran dari Ko Edi juga harus pilih yang brand terbaik dulu ya Pak ya? Ya, balik lagi ekspektasinya. Kalau misalnya saya cuman pengen upgrade audio biar lebih enak aja di jalan ya, mungkin budgetnya udah cukup segitu, nggak perlu lagi naik. Tapi kan kamu lihat sendiri, klien-klien kita ada yang bolak-balik gitu kan, bukan karena mereka gonta-ganti barang, tapi sistemnya naik terus, naik kelas gitu loh. Jadi naik kelas, di upgrade ini menjadi lebih bagus, upgrade lagi menjadi lebih bagus. Tapi itu namanya modifikasi, itu namanya yang ada di industri aftermarket biasanya gitu. Jadi kita mencari sesuatu kombinasi yang lebih bagus dibandingin pabrikan. Nah, katanya jadi itu ya untuk tips
para pemilik mobil-mobil khususnya untuk EV dan hybrid ya. Jadi semuanya bisa kalian konsultasikan dan juga tergantung kebutuhan mereka apa ya Pak ya. Kebutuhan kalian apa. Dan juga Ko Edi, ini sebenarnya kita udah nyiapin pertanyaan dari subscriber kita, followers kita di Instagram. Kita bacain pertanyaannya ya Ko. Oke, ini pertanyaan dari followers kita di Instagram Ko. Jadi katanya dia sering bawa mobil sama keluarganya nih Ko. Pakai mobil Zenix. Mobilnya mobil Zenix. Dia bingung nih Ko. Dia pengen upgrade audio mobil untuk mobil Zenix-nya, tapi bingung. Dia bingung sama merek apa aja yang bagus untuk mobilnya, dan juga sistemnya itu seperti apa yang bagus untuk mobilnya Ko. Oke, kalau untuk apa yang bagus, semuanya bagus ya. Jadi tergantung lagi balik nanti silakan datang aja ke Cartens, kita punya sales advisor di sana. Ngobrol aja, santai aja kita ngobrol bareng. Kira-kira nanti yang pasti kita akan tanyakan pasti adalah kira-kira kebutuhannya apa nih? Sistem audio kah atau fungsi kah atau mencari sesuatu yang untuk lagu-lagu favorit, genrenya apa, pop, jazz, audiophile atau yang lebih kenceng lagi, kebutuhan bassnya seperti apa, yang kenceng banget, yang penting nyaman gitu kan. Nah itu banyak banget yang nanti bisa diolah di sana. Jadi ngobrol bareng sales advisor, kita bisa konsultasi, nanti bisa dengerin demo, kira-kira ekspektasi audionya seperti apa. Gitu. Itu yang paling enak. Ya. Karena contoh kalau kasus yang tadi di komen itu ya kayak komen followers kita, karena dia punya keluarga nih kok. Otomatis kan pasti di depan ada orangnya, di tengah ada orangnya, di belakang ada orangnya itu kok. Ya. Berarti itu sistem apa kok yang paling cocok untuk keluarga seperti itu kok? Yang full depan sampai belakang. Ya, kalau untuk mobil keluarga itu yang pasti adalah nggak boleh terlalu kenceng ya, karena kita pasti tetap masih ingin dengerin musik yang normal, enak, bisa ngobrol. Ya pasti kan nggak mungkin diam-diaman semua sibuk sendiri ya kan, pasti pengen masih bisa ngobrol. Dan balance antara bass, mid, treble-nya itu harus pas. Jadi intinya bassnya nggak terlalu kenceng. Kenapa? Karena bass biasa taruh di belakang. Ya. Kalau kita pakai yang pasif kita taruh belakang. Kalau anak-anak duduk di belakang pasti akan terganggu dengan suara bass yang terlalu kenceng. Nah, suara vokal juga harus ada di posisi depan, tengah, dan belakang. Jadi itu semuanya harus balance. Treble nggak boleh terlalu tajam, ya nggak terlalu menyakitin kuping, nyaman, vokal jelas. Bassnya juga bisa dapat yang low, deep, jadi lebih enak suara. Kayak gitu ya. Mas siapa tadi tuh ya yang followers kita di Instagram. Saya akan ambil contoh di mobil Zenix yang tadi nih kok. Dia kan hybrid ya kayak tipenya. Apakah semua jenis audio aftermarket itu cocok dengan mobil Zenix seperti ini kok? Bisa. Semua perangkat audio aftermarket bisa diterapkan di mobil EV dan hybrid gitu. Gitu. Ya, jadi mau ukurannya yang pasti adalah size. Size itu dalam artian apakah bisa diletakkan di bawah jok, apakah perlu ditaruh di belakang bagasi. Nanti kalau misalnya ditaruh di bagasi, apakah perlu dibuatkan custom? Kalau dibuatkan custom, apakah memakan ruang bagasi? Ya itu konsultasikan aja. Jadi kita bisa tentukan, kira-kira bagasi saya mau segini ya, saya mau taruh koper 4, saya mau taruh bag golf di sini. Ya berarti kan kita harus desain ya. Kalau misalnya bag golf taruh di bagasi aja udah penuh, nggak mungkin kita taruh subwoofer nongol-nongol sampai penuh sehingga bagasinya nggak bisa taruh. Jadi untuk customer juga bisa milih ya kalau untuk pemasangan yang di belakang itu bisa dibikin full box atau ditaruh konsultasikan aja kebutuhannya. Karena bagi kita kalau di Cartens itu tetap namanya mobil itu yang kita fungsikan adalah kendaraan yang bisa digunakan, bagasinya tetap luas, dan bagaimana nanti kita mengupgrade audionya tanpa harus mengganggu ruang interior atau ruang bagasi. Jadi itu fokus utama kita sih sebenarnya. Nah kalau untuk mobil EV dan hybrid ini karena emang banyak banget ya Pak yang peminatnya juga, perlu nggak sih kok kalau dipasang subwoofer kayak gitu di belakang gitu? Yang pasti kalau ingin audio yang bagus, subwoofer penting ya, karena tanpa subwoofer Anda nggak akan dengar suara yang nyaman. Bikin Anda ingin enjoy musik itu, bass itu harus bagus. Ya, kita nggak bisa cuma dengar vokal. Anggaplah kamu dengar speaker bluetooth nggak ada bass, ya pasti cempreng suaranya ya kan. Bass itu yang bisa menentukan suara itu bagus apa enggak, nanti balance apa enggak, baru diisi dengan vokal, treble, dan lain-lain, baru balance. Gitu. Jadi tinggal
Dia emang untuk ngatur ke tingkat balance-nya aja Pak ya. Yang mobil-mobil yang non premium biasanya yang belum ada sound system, semuanya pasti kendalanya adalah ini mobil nggak ada bassnya. Ya betul. Mobil premium pun banyak yang ngeluh bassnya biasa aja ya, bassnya nggak cukup kenceng, bassnya nggak cukup ngisi gitu ya. Nah itu juga banyak masalahnya. Jadi bass di mobil itu merusak sesuatu yang emang asik sih sebenarnya. Mobil audio dengan bass itu pasti akan membuat Anda mendengarkan musik jauh lebih enak. Oh gitu. Nah, Kartenas, jadi kalau kalian yang masih belum paham atau kalian yang pengen upgrade audionya, sistem audio mobilnya, tapi masih bingung kemana, masih bingung juga mau pilih brand apa, bisa konsultasi dulu ya kalau di Kartenas Audio Jakarta ya. Langsung aja DM kita ya, DM kita di IG atau chat kita di WhatsApp atau juga bisa di mana aja lah, di kolom komentar di YouTube pun bisa. Jadi nanti tim kita bisa langsung bantu. Itu ya Kartenas ya. Kok saya mau tanya juga. Ada pertanyaan. Oh ya, apa tuh? Kartenas Store dari JC Tohang. Oh ya, jadi ada pertanyaan Kartenas dari Kartenas Store dari JC Tohang. Saat ini head unit banyak terintegrasi dengan instrumen-instrumen mobil. Adakah rekomendasi head unit terutama untuk mobil hybrid atau EV? Langsung jawab aja. Ya, langsung jawab. Nah, untuk yang head unit sekarang memang kita kalau lihat ya di mobil sekarang semuanya terintegrasi ya. Jadi head unit itu bisa buat kontrol lampu, bisa kontrol alarm dan lain-lain. Nah, kenapa di market ini sudah muncul banyak DSP ampli yang integrated dengan high-res player atau ada high-res player sendiri yang bisa menjadi secondary head unit ya. Jadi itu merupakan solusi terbaik Anda untuk mendapatkan hasil suara audio yang lebih bagus, high-res, bisa digunakan. Kelemahan dari OEM itu biasanya quality audionya pasti akan terkompres suaranya ya, banyak yang hilang di situ, kualitasnya juga pasti akan turun jadi low res ya. Walaupun sekarang fitur-fitur streaming misalnya kayak Tidal itu kita bisa dapetin musik yang high res ya, MQA, terus misalnya Apple Music pun udah support lossless 96/24, jadi banyak hal yang bisa kita nikmati dari audio-audio yang berkualitas tinggi ya, tapi tetap namanya player harus cari player mana yang bisa kita letakkan. Sekarang banyak kok controller misalnya dari Alpine UTX hanya cuma modal controller doang ya, itu buat kontrol high-res player tapi bodinya bisa ditaruh di mana aja, universal. Atau misalnya produk dari Bolhon yang DSP sudah ada playernya, atau misalnya ada player seperti Aune yang sudah lengkap, misalnya ada high-res playernya, ada clocknya juga, dan banyak-banyak yang bisa Anda dapatkan di Kartenas Audio Jakarta. Jadi nanti kita bisa integrasi antara head unit secondary dengan yang OEM gitu loh. Karena mungkin nanti yang dari OEM itu menjadi menjadi secondary head unit, kita buatkan yang high-res player itu jadi primary head unit. Semua masuk di kontrol lebih primary head unit, tapi yang kualitasnya high-resnya. Ya. Tapi apakah head unit yang harganya mahal gitu, Bang? Kalau untuk mahal standar ya. Jadi kalau misalnya itu karena high-res player itu kebutuhannya cukup banyak ya. Jadi dia bisa nge-play file, apa yang namanya high-res itu sesuatu file digital audio yang sampling rate-nya udah mulai di atas 24 bit ya, 96 kHz, 24 bit, FLAC, WAV, DSD juga kan. Jadi nanti itu yang menjadi player. Nah, untuk sekarang harganya masih cukup lumayan, tapi nanti pelan-pelan teknologinya akan makin banyak pilihannya di market. Jadi itu yang bisa menjadi Anda pilihan untuk high-res audio player ya. Jadi kalau misalnya kita udah pasang sistem nih, kenapa sih suara dari head unit saya udah pasang DSP tetap jelek? Ya karena banyak bottleneck-nya ada di head unit ya, loh, karena itu terkompres ya, dan itu menjadi downsampling di sana, nanti baru masuk ke DSP ampli. Padahal kalau kita coba misalnya Bluetooth langsung ke DSP-nya, itu kualitasnya jauh lebih bagus, suaranya jauh lebih live, nggak ada yang hilang detailnya, jadi lebih enak. Tapi apakah head unit yang mahal itu menentukan hasil ke speakernya itu kok? Ya pasti dong. Pasti. Jadi komponen itu sesuatu yang kalau kita mau ngomongin ini sistem audio saya high-res loh, ya berarti kita harus ngomongin mulai dari playernya, DSP-nya, sampai ke speakernya. Itu dari input ke outputnya itu udah harus support high-res. Baru kita bisa bilang ini sistemnya high-res. Gitu. Jadi nggak bisa kita ngomong sistem audio kita high-res, tapi ternyata kita masih menggunakan OEM dan file yang kita gunakan masih MP3. Jadi ya nggak bisa dapat hasil yang bagus. Kok Edi, jadi ada juga beberapa customer kita, pemula juga yang tanya, yang masih bingung juga. Kadang bingung soal apakah
aman kok ini? Instalasi audio di mobil listrik dan hybrid, mungkin maksudnya adalah keamanan di yang tadi kita bahas ya Pak Idian, di baterainya, kelistrikannya dan lain-lain itu. Kalau untuk di Cartens, amannya itu bukan hanya buat EV dan hybrid ya. Aman itu merupakan prioritas kita kepada tim kita. Kita selalu ngomong sama tim kita, instalasi audio harus aman. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan keamanan instalasi ya? Karena bagi kita untuk suatu modifikasi audio yang non standar ya, itu pasti harus banyak tambahannya, banyak instalasi perangkat baru ya. Nah, kita harus selalu pelajari teknologi terbaru, apa sih yang boleh, apa sih yang nggak boleh. Dan itu kan sekarang di dunia aftermarket itu banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Dan jangankan mobil EV misalnya seperti Tesla pun udah mulai banyak ya. Nanti BYD misalnya dengan Atto 3-nya atau Dolphin atau Seal nanti juga kan banyak modifikasi. Tapi makin ke sini sebenarnya teknologinya makin canggih ya, makin banyak yang bisa kita modifikasi dan nggak semakin lebih rumit sebenarnya ya. Kenapa? Karena teknologi itu mempermudahkan kita untuk melakukan modifikasi dibandingkan zaman dulu pada saat mobil Mercy baru keluar ya, mobil BMW baru keluar itu jauh lebih rumit dibandingkan mobil EV sekarang. Jadi teknologi kita udah banyak canggih dan keamanan modifikasi audio apalagi ya, itu harus menjadi prioritas gitu. Jadi di Cartens itu kita tetap memperhatikan semua instalasi itu harus aman. Oke, kalau gitu boleh nggak Ko Edi bocorin sedikit dapur Cartens Audio Jakarta, SOP-nya gimana sih Ko Edi kalau misalkan ada instalasi audio di mobil biasa atau mobil-mobil listrik dan hybrid Ko Edi? Kalau SOP kamu bisa cek ke tim kita ya. Nanti kamu tanya ke tim kita bagaimana SOP untuk pemasangannya. Nah, biasanya itu udah ada quality control-nya di sana. Dan tim teknis kita sudah kita latih bagaimana untuk melakukan pemasangan kabel yang rapi, kabel yang bagus, instalasi standar yang aman ya, pemasangan fuse, jaraknya, ukurannya. Jadi itu yang merupakan safety prosedur dari tim Cartens Audio Jakarta. Jadi nanti silakan cek juga di video kita di channel banyak kan, channel YouTube kita juga banyak video-video yang memperlihatkan bagaimana instalasi dari tim kita ya, yang harus aman, rapi dan bersih gitu ya. Jadi sebenarnya untuk kalian yang baru nonton di channel Cartens Audio Jakarta ini, channel YouTube-nya, sebenarnya kita juga udah banyak bahas ya Pak Edi ya. Untuk mobil-mobil listrik, mobil-mobil juga yang bahan bakar minyak. Dan Pak Edi, pasang audio di mobil EV dan hybrid nih Ko Edi, itu bikin baterainya jadi boros nggak sih Ko Edi? So far kalau kita ngomongin udah yang terpasang dan testimoni customer, dia bilang nggak ada perbedaan yang terlalu jauh ya. Jadi bagi kita untuk boros atau tidak itu balik lagi. Kadang-kadang boros itu bukan karena kita menambahkan audio, tapi karena gaya nyetirnya, gaya lifestyle dia untuk bawa mobil jauh lebih bikin boros daripada sistem audio tambahan misalnya. Atau misalnya kita ngomong peredam itu bikin berat, yes pasti ya. Karena peredam, untuk teknologi peredam untuk saat ini belum ada teknologi peredam yang ringan yang bisa mengurangi tingkat berisik itu jauh lebih bagus dibandingin peredam yang lebih tebal ya. Karena untuk saat ini penambahan peredam akan lebih berat ya. Tapi kalau misalnya untuk menambah boros kita harus hitung lagi dari konsumsi dayanya ya. Misalnya mobil ini tambah lagi 50 kilo, pasti dia akan menjadi lebih berat, akan menjadi lebih boros. Itu udah sesuatu yang lumrah ya, karena analoginya seperti itu. Tapi balik lagi, apakah nanti akan borosnya luar biasa? Ya enggak ya, karena balik lagi, misalnya saya bawa mobil ugal-ugalan gitu ya, gasnya suka kenceng pelan misalnya, ugal-ugalan, remnya mendadak, AC-nya dikencengin tinggi banget, ya, itu juga sesuatu yang membuat konsumsi daya dan konsumsi bensin yang boros sih sebenarnya ya. Jadi tambahan audio sekarang udah banyak perangkat audio yang bisa memberikan efisiensi yang lebih bagus dengan banyaknya keluar amplifier kelas D ya, yang nggak terlalu boros ya, nggak terlalu makan daya. Itu juga bisa menjadi solusi untuk mendapatkan hasil suara yang bagus, tapi konsumsi listriknya nggak terlalu banyak karena kelas D itu lebih efisien ya. Tadi kan Ko Edi juga sempat mention soal peredaman ya Ko ya. Penting nggak sih kok kalau kita setelah memasang atau instalasi audio mobil di mobil kita itu dipasang peredaman kok di pintu-pintu itu? Peredaman itu harusnya menjadi sesuatu hal yang wajib biasanya. Peredaman wajib malah? Justru harus wajib ya, karena peredaman itu merupakan tahap pertama dari Cartens untuk sebelum Anda mendapatkan upgrade audio ya. Karena peredaman itu terutama di bagian pintu bisa meningkatkan kualitas mid bass suaranya, mid bass ya.
menghilangkan getaran, Anda bisa mendapatkan suara bass yang lebih solid tanpa terganggu dengan getaran panel. Kalau kita peredam full, ya bayangkan Anda di dalam mobil yang berisik, dengerin audio bagus, sama di dalam mobil yang nggak berisik, ya kedap, dengerin audio bagus. Jauh lebih nyaman pasti yang kedap dan Anda mendapatkan audio yang bagus. Jadi peredaman itu sesuatu yang wajib tuh sekarang. Karena banyak orang juga yang nggak sadar kalau kadang di jalan tol suka, kalau kita pakai peredaman yang standar dari pabrikan, itu kadang banyak orang yang nggak sadar kalau di jalan tol tuh ada suara dari jalan, kayak gitu. Ya balik lagi, kalau misalnya customer-nya nggak terganggu dengan suara berisik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sekarang banyak customer yang 80% bagi saya sangat-sangat terganggu dengan suara berisik. Jadi pada saat mobil dipakai kenceng, atau ngacet itu berisik banget, atau panas, itu bisa dikurangi dengan pemasangan peredam yang bagus ya. Nah, Cartens itu memberikan solusi peredaman yang bagus. Bahannya kita tes, biasanya kita pilih bahan-bahan terbaik. Kita ada banyak merek dan kita tidak pernah mau menawarkan peredam yang tipis. Tipis kenapa? Tipis itu ringan, yes, tapi tipis itu bisa mengurangi tingkat keberisik yang lebih tinggi, enggak gitu ya. Karena kita logika aja, bahan yang lebih tipis dibandingkan sama bahan yang lebih tebal, mana yang akan mengurangi tingkat keberisikan yang masuk ke dalam, ya pasti yang lebih tebal ya, karena nggak mungkin dengan komparasi 1 mili sama yang 2 mili lebih jelek, nah, gitu. Jadi kita harus logik di sana. Dan harga ya, sekarang banyak banget peredam di market itu harga yang murah, medium, atau yang mahal banget ya. Pilih aja, kita punya banyak banget. Dan kita tidak pernah mau menawarkan peredam yang terlalu murah, yang dalam artian kualitasnya tidak bagus, ya, bisa merusak interior mobil Anda, atau lem yang digunakan itu tidak bagus, tapi bisa kena panas, bisa lumer sendiri ya. Banyak bahan-bahan peredam yang jelek di pasaran, jadi kita harus pilih-pilih yang bagus-bagus gitu. Jadi untuk kalian yang belum tahu, jadi di Cartens Audio Jakarta ini nggak hanya menerima instalasi audio aja ya Kak Edi ya. Jadi kita juga bisa kita memberikan solusi untuk kalian yang ingin memasang peredamannya khususnya di mobil-mobil hybrid, mobil-mobil biasa juga ya Kak ya. Tapi yang kemarin ini ya, yang udah mulai. Oke Cartens, maaf banget hari ini podcastnya kayaknya harus kita udahin. Jadi karena Pak Edinya juga harus keluar ya, meeting, ketemu orang juga. So kita udahin sampai sini. Next time kita akan ngobrolin hal-hal yang lebih menarik lagi, juga lebih mendalam tentang audio mobil di Indonesia khususnya ya. Atau juga ngobrol dengan siapapun yang bisa datang ke sini. So jangan lupa untuk kalian Cartens untuk like, komen, dan subscribe-nya. Oke? Bye-bye.